Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mutmaini, NIM 20026313, Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan perkembangan perpustakaan di dunia dan di Indonesia. Sejarah dan perkembangan perpustakaan di dunia. Para ilmuwan memperkirakan perpustakaan sebenarnya sudah ada sejak tahun 5000 sebelum Masehi. Perpustakaan yang pertama tercatat dalam sejarah ini adalah perpustakaan di kota Niniwe, ibu kota Asyur atau Assyria. Perpustakaan ini sudah dibangun sekitar tahun 669 sebelum Masehi sampai 636 sebelum Masehi. Pada tahun 400 sebelum Masehi, di kota Yunani juga berkembang perpustakaan terkenal yang bernama Perpustakaan Aristoteles. Sedangkan di daratan Cina juga sudah terdapat perpustakaan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Di zaman Renaissance, mulai muncul perpustakaan kecil di mana-mana. Perpustakaan itu tidak lagi dikhususkan untuk para biarawan, melainkan mulai muncul kelas-kelas menengah dan orang-orang yang beruang mulai membangun koleksi-koleksi pribadi mereka di perpustakaan tersebut. Pada sekitar 2500 sebelum Masehi, di Mesir terdapat sebuah penemuan sederhana, yaitu penemuan bahan tulis berupa papirus yang terbuat dari sejenis rumput yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Pembuatan rumput tersebut dihaluskan dengan cara ditumbuk, lalu diratakan, dikeringkan, dan digunakan untuk menulis dengan menggunakan pahatan dan tinta. Dari kata papirus itu sendiri, berkembanglah istilah paper, papire, dan papyrus yang artinya kertas. Faktor yang menghambat perkembangan perpustakaan salah satunya yaitu peperangan, baik peperangan politik maupun peperangan agama. Dalam peperangan tersebut sering muncul peraturan atau undang-undang dekret raja yang melarang mengedarkan atau menyimpan karangan dari orang-orang atau aliran-aliran tertentu. Di Eropa juga, pada masa Revolusi Perancis, banyak perpustakaan dan koleksi-koleksi penting yang dihancurkan. Mengingat banyak koleksi-koleksi yang berharga atau rusak, atau hilangnya pada masa revolusi tersebut, maka dalam perkembangan selanjutnya, muncullah Bibliothèque Nationale yang amat besar pada akhir abad ke-18. Sejarah perpustakaan di Indonesia. Perkembangan perpustakaan di Indonesia secara garis besar dapat dibagi dalam 3 periode utama yang didasarkan pula oleh periode sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode kerajaan lokal sebelum masa penjajahan. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, perpustakaan sudah mulai dikenal karena Kerajaan Sriwijaya saat itu berperan penting sebagai salah satu pusat pendidikan agama Buddha. Yang kedua, periode Hindia Belanda. Pada tahun 1624, didirikan perpustakaan pertama yang ada pada masa VOC. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan gereja yang dikelola oleh seorang pendeta. Pada tahun 1778, berdiri perpustakaan milik Bataviansky Genootschap van Kunsten en Wetenschap di Batavia, Jakarta atas perkara Mr. GCM Rademacher yang saat itu menjabat sebagai ketua Red Vakpindi. Dalam perkembangannya, perpustakaan ini kemudian berganti nama menjadi Koninklijk Bataviansky Genootschap van Kunsten en Wetenschap. Perpustakaan BKGW inilah menjadi salah satu cikal bakal perpustakaan nasional Republik Indonesia. Ketiga, periode pendudukan Jepang pasca kemerdekaan hingga kini. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai berupaya membangun kembali perpustakaan dari kehancuran. Tahun 1951, di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memutuskan untuk mengkoordinasi perpustakaan umum dengan fokus pada pemberantasan buta huruf. Di awal Orde Baru, organisasi profesi pustakawan diaktifkan kembali dengan nama Asosiasi Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, terbentuklah Perpustakaan Nasional pada bulan Mei 1980 yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya periode masa sekarang dan perkembangannya. Di dalam ilmu perpustakaan, sistem informasi digital muncul mengikuti perkembangan yang terjadi secara berurutan.
Sejak saat itu, dimulailah kegiatan yang mengarah pada penyediaan sumber informasi yang dikemas langsung dalam format terkomputerasi, antara lain adalah penyediaan sumber informasi elektronik untuk referensi secara full text. Dengan adanya internet di pertengahan tahun 90-an tersebut, maka penerbit juga beralih ke penyediaan sumber informasi yang dikemas secara online dan perpustakaan pun mulai beralih dari pembelian kelangganan informasi secara online. Tidak kalah penting adalah perkembangan dalam bentuk komunikasi ilmiah secara online ini. Dengan semakin banyaknya orang menggunakan fasilitas online, termasuk di dalam proceeding seminar tersebut dapat dibaca secara online. Makalah-makalah yang dapat dibaca secara online disediakan secara online juga. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan materi tentang sejarah perkembangan perpustakaan di dunia dan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.